Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi menjelang siang wabarakatuh. anak-anak. Bertemu lagi dengan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita menyampaikan di lain tema. Kalau tadi kita membahas tentang tajwid, namun sekarang kita akan membahas tentang zakat. Nah, membahas tentang apa anak-anak? Zakat. Nah, ini sudah masuk pada puasa ke berapa? Ke 9. 8 atau 9? 8 ya. Nah, sebentar lagi kita di dalam bulan suci Ramadan itu ada kaitannya dengan membayar zakat. Bagaimana zakat itu? Zakatnya harus bagaimana? Syaratnya harus bagaimana? Ketentuannya harus bagaimana? Itu juga harus wajib diketahui oleh kita semuanya agar zakat kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu anak-anak. Jadi untuk semuanya tolong ini diperhatikan. Kalau nanti orang tua kita tidak paham, kita bisa menjelaskannya gitu. Oke anak-anak, sudah siap semuanya? Disiapkan untuk pulpen, buku. Ini yang masuk masih sedikit ini. Itu 65 tok. Yuh. 65. Oke. Yang pulsanya habis, tak doakan semoga nanti mendapat gantinya. Pulsa habis kalau digunakan untuk ibadah, insya Allah lebih berkah anak-anak daripada pulsa habis dibuat untuk main TikTok, lihat-lihat TikTok, lihat YouTube yang tidak ada faedahnya. Itu lebih baik kita gunakan untuk seperti ini. Dan ini semoga aja nanti ada penggantinya anak-anak. Ini masih diproses. Semoga aja nanti bisa gitu. Pokoknya dari kalian kalau pulsanya habis minta ke orang tua, mah pulsa mah gitu. Loh kok aku gak ada duit? Ada, minta ayah gitu. Jadi wajib untuk beli pulsa ya wajib anak-anak. Jangan sampai saya nggak ikut Pak karena nggak punya paketan gitu. Ada tadi pagi ada yang WA saya, Pak saya nggak ikut Zoom karena nggak ada paketan. Minta orang tua nggak punya uang Pak karena uangnya dibuat bangun rumah. Lah bangun rumahnya itu kan pakai uang. Lah uangnya itu dipakai untuk sekolah dulu gitu. Nah oke anak-anak sudah siap? Silakan disiapkan untuk materi untuk kertas sama pulpennya sudah gitu. Sudah ya, Aurora sudah, Anissa L sudah, Alicia Putri nyalakan itu. Anna Maulidia, Yarum, Laufal Hilmi. Oke, sudah. Oke, Rara. Nah. Oke, kita mulai materi pada yang pertama. Materi kita adalah materinya yang pertama zakat. Nah, sebelum zakat itu termasuk salah satu rukun Islam. Rukun Islam itu adalah orang itu dikatakan Islam jika orang itu mau melaksanakan rukun Islam. Apa saja Pak? 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. 4. Zakat. Dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Jadi orang itu dikatakan Islam kalau orang itu melakukan rukun Islam itu. Nah, kalau kamu ngakunya Islam, tapi kalau nggak melakukan itu, kamu juga nggak dianggap Islam secara syariat agama Islam. Islamnya cuma KTP tok gitu. Pak saya Islam loh Pak, tapi saya nggak sholat gitu. Berarti Islamnya juga tidak Islam seutuhnya. Pak saya Islam tuh Pak, tapi tidak bisa baca syahadat gitu. Nah itu juga termasuk Islamnya tidak sempurna. Apalagi tidak puasa seperti sekarang ini gitu. Ya, jadi zakat termasuk rukun Islam yang keempat.
Nah, maka dari itu kita wajib untuk berzakat anak-anak gitu. Loh Pak, kenapa kalau kita nggak zakat? Kalau kita tidak zakat, salah satunya itu penyebabnya kalau kamu nggak zakat, kamu akan Islamnya akan tidak berkualitas atau tidak diakui. Dan ada yang mengatakan di dalam suatu hadis, puasa Ramadan, ibadah kita, sholat tarawih, puasa kita, sedekah kita di bulan suci Ramadan itu tidak akan diterima oleh Allah sebelum kita melakukan zakat gitu. Makanya zakat itu sangat penting. Loh Pak, itu untuk siapa? Untuk semuanya. Gitu. Jadi zakat itu adalah penting. Kalau dari kalian tidak mau zakat itu akan dosa anak-anak. Orang tua kalian itu juga akan dosa. Oke. Itu kenapa kalau kita harus zakat karena itu. Gitu. Kalau ibadah kita kalau tidak zakat, maka ibadah di bulan suci Ramadan kita akan digantungkan oleh Allah. Tidak akan diterima atau tidak akan masuk ke catatan amal para malaikat. Itu yang ada dikatakan suatu hadis. Makanya zakat itu sangat penting. Terus kemudian kita tahu definisi zakat. Apa toh Pak zakat itu gitu. Zakat menurut bahasa itu adalah mensucikan. Zakat menurut bahasa adalah mensucikan. Nah, zakat itu mensucikan. Kalau menurut istilah syariat agama Islam, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta kita diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya atau kepada orang-orang fakir miskin. Itu kalau menurut istilah. Jadi kalau menurut bahasa adalah apa tadi anak-anak? Menurut bahasa apa? Mensucikan. Dan yang kedua, menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang yang membutuhkan. Gitu. Itu untuk zakat. Kemudian siapa Pak? Terus kemudian ada berapa macam zakat itu? Zakat itu dibagi menjadi dua macam. Zakat itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah zakatul fitrah dan yang kedua adalah zakatul mal. Ada berapa anak-anak? Ada dua macam. Yang pertama itu adalah zakatul fitrah dan yang kedua adalah zakatul mal. Zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah pengertiannya, zakat fitrah itu dikeluarkan dengan makanan pokok. Zakat fitrah itu dikeluarkan dengan makanan pokok. Kalau zakat mal itu adalah zakat harta benda. Gitu. Tapi pada kesempatan ini yang kita fokuskan adalah zakatul fitrah. Karena ini adalah momen-momen yang sangat penting yang harus dilakukan adalah membazar zakatul fitrah. Jadi zakat fitrah itu adalah yang dikeluarkan hartanya adalah makanan pokok. Makanan pokok. Jadi gini, kalau dalam satu daerah itu makanan pokoknya adalah sagu, maka yang dikeluarkan zakat fitrahnya itu adalah berupa sagu. Kalau di dalam daerah itu makanannya adalah nasi, beras, maka yang dikeluarkan adalah beras. Gitu. Pak, kalau di negara negara saya itu makanannya adalah gandum. Bagaimana cara saya mengeluarkan zakatnya? Kalau dari daerah itu makanannya gandum, maka zakatul fitrahnya itu membayarnya pakai gandum. Gitu. Paham anak-anak ya? Paham? Gitu. Terus kemudian takarannya Pak. Takarannya berapa? Takarannya itu
untuk membayar zakatul fitrah adalah 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. 2 kilo setengah. 2 kilo setengah. Gitu. Tapi ada edaran dari pemerintah Kementerian Agama itu dibulatkan menjadi 3 kilo. Loh Pak, itu mau dikorupsi loh Pak? Enggak. Justru kalau kita tidak 3 kilo itu akan menyelamatkan kita dari kekurangan takaran dari zakat fitrah itu. Kalau zakatul fitrah kurang dari 2,5 cuma 2,4 gitu aja, maka itu tidak bisa dinamakan zakat fitrah, tetapi adalah sedekah. Jadi lebih baik lebih daripada kurang. Ya kalau tidak 3 kilo ya 2,7, 2,8 gitu aja. Yang penting jangan ngepres untuk 2,5. Paham ya Nana ya? Gitu. Loh Pak, saya itu pengen zakat pakai uang. Bagaimana? Bisa. Zakatul ada 2 mazhab. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu yang dikeluarkan harus makanan pokok. Tapi kalau mazhab Imam Hanafi itu boleh memakai uang, asalkan uang yang dibayarkan itu adalah senilai dengan harga bahan pokok di tempat tersebut. Kalau di suatu daerah itu 1 kilonya itu ada 10.000, berarti kalau 2,5 berarti berapa? Sekitar 25.000 gitu. Jadi disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan harga makanan pokok itu. Gitu. Paham ya anak-anak ya? Paham, sangat paham ya. Jadi uangnya itu senilai dengan harga pokok yang ada di situ. Nah, caranya adalah kamu kalau membayar uang itu langsung datang ke Amil. Pak, saya mau bayar zakat, tapi saya masih berupa uang, gitu. Terus kemudian nanti kalau sama amilnya akan diberikan beras, diniati di situ. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Catat. Apa tadi? Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Wis catat? Sudah hafal ya? Sudah. Itu kalau untuk diri. Artinya bagaimana Pak? Artinya adalah saya berniat membazar zakat fitrah untuk saya sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Itu menurut artinya. Loh Pak, kalau ibu saya nggak bisa baca niat bagaimana? Boleh kamu niati. Boleh yang niat itu adalah anaknya. Caranya bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ummi fardhol lillahi ta'ala. Artinya saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk ibu saya yang bernama Siti Juminem, fardu karena Allah Ta'ala. Gitu. Kakak saya bagaimana Pak? Bisa. Loh Pak, tapi saya nggak bisa pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Allah itu adalah maha segala bahasa. Allah itu akan tahu bagaimana yang ada di dalam hati kita. Gitu anak-anak. Semama kakak kamu nggak bisa.
Niatnya bagaimana? Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk kakak saya bernama Paijem untuk fardu karena Allah Ta'ala. Paham? Terus kemudian mbah saya nggak bisa bahasa Pak, niat Pak. Ya wis, kamu niatin gitu. Kamu niati dengan cara bagaimana? Saya berniat zakatul fitrah untuk mbah saya yang bernama Siti Zulaikha fardu karena Allah Ta'ala. Diniati dan disebutkan namanya. Gitu. Paham ya? Oke, itu untuk masalah niat. Pak, apakah harus pakai niat? Ya iya. Sesuatu itu bisa dinilai itu karena hanya niatnya. Karena ada niatnya. Nek mau ogak diniati nanti tidak sah. Paham ya? Nah, harus pakai niat. Ibu bapak kalian, mbah kalian diomongi. Bu, Pak, nek bayar zakat kudu diniati loh ya. Gitu. Loh aku gak iso maca Quran lho, Nduk. Pakai bahasa Jawa gak apa-apa, Mbok. Pakai bahasa Inggris ora apa-apa. Jadi Pak Imam, Allah itu maha segala bahasa. Gitu. Nek omong tidak diniati ora usah, Mbok, gitu. Ora sah, Mbok, nanti untuk zakatnya. Gitu. Gitu ya anak-anak ya. Terus kemudian Terus kemudian apa? Kemudian siapa yang berhak mengeluarkan zakat? Siapa yang berhak mengeluarkan zakat? Semua orang Islam yang hidup wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi Mbah, kemudian bayi, adik yang masih balita, bahkan ada yang menerangkan janin di dalam kandungan itu juga masih berhak untuk mengeluarkan zakat fitrah. Gitu anak-anak. Jadi semuanya itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Adik, mas, orang tua, mbah, kakek, nenek kamu itu juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Loh Pak, satu miskin loh Pak, wajib. Loh, apa enggak untuk orang kaya saja? Tidak. Kalau zakatul fitrah itu mbuh sugih, mbuh miskin itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Loh Pak, saya tuh nanti enggak makan loh Pak gitu. Pasti nanti akan ada balasan dari Allah gitu. Gitu ya anak-anak ya. Gitu. Jadi kamu jangan sampai enggak bayar zakat gara-gara kamu miskin. Justru nanti yang miskin nanti kejatah untuk mendapatkan zakatul fitrah melalui akeh biasanya. Gitu. Gitu anak-anak ya. Jadi kita sudah tahu apa arti zakat. 2, takaran zakat. 3, apa tadi? Siapa yang berhak mengeluarkan zakat. Dan yang keempat adalah kapan waktunya? Kapan waktunya untuk membayar zakat? Waktunya membayar zakat fitrah itu dimulai pada tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan sampai pada tanggal 30 Ramadan. Yang penting jangan sampai masuk bulan Syawal atau Idul Fitri. Paham? Jadi dimulai pada tanggal 1 itu, 1 Ramadan kemarin itu boleh udah. Sampai batasnya itu adalah pada tanggal 30 Ramadan. Pokoknya jangan sampai kelewat setelah sholat Idul Fitri. Nah, ada waktu yang paling afdol.
waktu yang paling utama membayar zakat itu kapan, Pak? Membayar zakat yang paling utama itu adalah pada malam Idul Fitri. Pas takbiran. Jadi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kan di masjid pasti membuka amil. Ya apa enggak? Iya. Membuka amil untuk siapa saja yang berhak membayar zakat. Disitulah waktu yang mustajabah, waktu yang afdal untuk melaksanakan membayar zakat. Gitu. Nah, Pak Sumama, saya pada malam hari raya kok itu saya lupa ketiduran. Terus saya bagaimana, Pak? Apakah saya masih bisa membayar zakat? Bisa. Tetapi asalkan jangan sampai setelah sholat Idul Fitri. Jadi sebelum Idul Fitri itu ingat wis zakat apa gorong? Nek gorong berarti isuk mau harus ndang segera zakat. Kok zakatnya setelah sholat Idul Fitri, maka zakat fitrahnya tidak sah. Dan itu dihukumi menjadi sodakoh. Kamu masih belum melunasi kewajiban kamu untuk membayar zakat. Gitu. Pak, kalau sekarang masih bisa zakat atau tidak? Bisa. Sekarang bisa. Yang penting masih dalam koridor bulan suci Ramadan. Paham anak-anak? Paham. Nanti tolong dicek orang tuanya. Pak, Bu, ya, Mam. Kita sudah membayar zakat atau belum? Nek urung bayar zakat, ayo Pak, Mom and Daddy, ayo bayar zakat. Gitu. Nyampo kok bayar zakat le? Gitu mama tanya seperti itu. Anu Pak, Mah, nek bayar zakat sekeluarga kita dosa loh Mah. Gitu. Amal kita tidak akan diterima oleh Allah loh Mah. Gitu. Jadi sopo kowe? Gitu. Coba begini. Jadi Pak Imam Mah, tadi saya ikut untuk Ramadan keterangan seperti itu. Oh gitu. Terus nih, ayo biar zakat langsung nanti uang THR-mu akan ditambah. Pasti itu. Nek orang dikai THR yo menengahi rasa jaluk gitu. Mungkin orang tuamu masih belum punya uang. Gitu ya. Harus ada perubahan setelah ada penduk Ramadan. Ojo cuma delok streaming nang YouTube, delok laptop tok kalau delok wong ceramah omong-omongan opo kae. Setelah itu blas, gak jowo blas. Itu akan rugi. Gitu. Di masa pandemi ini jangan menjadi bodoh anak-anak. Kabeh keturu wae. Malah otake meluk turu. Nek otake meluk turu, malah tumpul otake. Nek tumpul nyang bocah, ya bodoh. Bodoh wis saudarane goblok cah. Nek wis goblok wis parah itu nanti gitu. Ada tanya mana? Ada yang bertanya? Di Iqbal Pak, Iqbal. Mana? Iqbal ngawur Pak Iqbal. Gimana Pak? Katanya wasis istrinya nggak nyata Pak. Lah aku toh, salahku lho apa? Iqbal gak asik Iqbal. Iqbal mana Iqbal? Kita kok apa bal Iqbal? Apa? Ada Nanya Pak takut Fajar. tulisan ya tak jelas gini. Hukum Pak, hukum Kebiri Pak, Kebiri. Enggak. Anaknya Pak Ada Fajar. Pak. Pasnya Pak tadi Gitu, Pak. tanya ke saya. Di chat. Iqbal waka-waka-wakai. Di chat Pak, yang atas sendiri Pak. Oh, gitu Pak. Pak Imam wasis tanya, kenapa istrinya nggak nyata? Istrinya nggak nyata tuh gimana maksudnya? Lupa, bukan saya loh Pak Wah, yang jelas tanya. ini. Bukan saya Pak yang tanya.
Oke, yang tanya silakan dapat reward dari saya. Rewardnya adalah pahala. Wah, Iqbal ini parah sih. Ayo Iqbal, kita kok sejelas Bal. Maksudnya yo apa gitu ya? Enggak, Pak. Saya Iya. Yang lainnya boleh tanya. Istrinya silakan. Wasis itu ilusi. Oke, seperti itu anak jadi, ya. Sampai mana tadi? Sampai mana? Sudi Pak? Sampai mana? Sampai Sampai kapan mana? waktu membayar zakat? Sampai mana Dinda? Sampai kapan waktu membayar zakat fitrah? Oh iya, kapan waktunya membayar zakat? Terima kasih Dinda. Wis jos iki. 90 nilaimu, tak bocori agama. Lalu dicek. Gitu. Nanti gini, waktunya zakat itu yang paling afdol adalah pada saat bulan takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu waktunya bayar La zakat. ilaha illallah. Ada yang mengatakan gini, kalau ada seumpama gini, mbahmu ya, ada orang waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kok meninggal dunia, maka itu juga masih wajib untuk membayar zakat. Zakat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia. Sopo Iqbal sopo Iqbal Daustin. Iqbal Didi. Umpama nih gitu. Dia meninggal di bulan malam takbiran, maka dia nanti juga wajib untuk membayar zakat. Gitu. Loh Pak, dia kan udah meninggal, tapi dia masih hidup di bulan suci Ramadan. Gitu. Meninggoy. Bahkan ada yang mengatakan Ya, meninggoy. Bayi yang mesti dijanin, nah itu yang sudah ada nyawanya masuk trimester 4 kalau nggak salah. Lupa emang kok tahu ya? Tahu, saya udah punya anak gitu. Nah itu sudah ada nyawanya dan itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya gitu. Paham ya? Kamu calon ibu-ibu somben nek wis meteng kok masuk bulan suci Ramadan kuwi dizakati. Gitu. Halo, terus kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya setelah tadi pengertian sudah, hukum sudah, orang yang menjalankan sudah, takarannya sudah, waktunya sudah. Yang terakhir adalah apa? Orang-orang yang berhak menerima zakat. Loh Pak, aku nek arep zakat arep tak di sopo gitu. Mau tak berikan ke siapa? Ada 8 golongan yang nantinya wajib untuk diberikan zakat. Golongannya itu siapa? Yang pertama adalah fakir. What is the meaning fakir? Fakir itu adalah apa? Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan dan tidak mempunyai pekerjaan. Wong wis orang duwe kerja, orang duwe penghasilan, itu namanya adalah fakir. Fakir. Understand? Yes. Itu fakir. Yes, yang kedua adalah miskin. Miskin. Miskin itu orang yang punya penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu namanya miskin. Biasanya yang banyak itu miskin. Kerja tapi burung mencukupi. Contohnya apa? Maaf bukan menghina, bukan apa-apa enggak. Contohnya itu kalau kamu bisa lebih fleksibel, bisa kelompok itu siapa namanya tukang becak itu juga termasuk berhak untuk menerima zakat.
orang tua yang nggak kerja itu juga berhak menerima zakat. Terus kemudian orang miskin itu siapa? GTU, oh GTU, guru honorer, guru honorer itu termasuk miskin atau tidak itu? Kayak Pak, setiap gaji tetap mendapat gaji. Guru, nggak guru lah. Nah itu terus kemudian pokoknya kamu lihatlah guru yang tidak pekerjaan yang tidak menghasilkan tidak mencukupi suatu kebutuhan. Itu dinamakan miskin. Miskin. Paham ya Nana ya? Iya. Gitu. Terus selanjutnya amil. Yang ketiga adalah amil. Amil itu siapa? Amil itu adalah panitia zakat. Jadi kalau kamu itu disuruh untuk menghimpun zakat, berarti kamu berhak menerima zakat. Kamu tidak apa-apa, diterima saja. Justru kalau kamu menolak itu akan menjadi dosa. Seumpama ada OSIS. OSIS itu dilibatkan dalam panitia zakat. Kok kamu dikasih? Loh Pak, saya itu nggak miskin loh Pak. Bapak saya itu tentara. Ibu saya itu perwira. Seumpama. Kan nggak miskin. Tapi kalau kamu itu adalah amil, kamu terima. Setelah kamu terima, itu terserah. Beras itu kalau mau kamu kasihkan orang lain atau kamu kasihkan orang tuamu, enggak apa-apa. Yang penting diterima terlebih dahulu. Gitu. Paham ya? Ini untuk anak-anak OSIS nggak bisa dilibatkan karena nggak dilibatkan untuk zakat karena zakatnya anak di rumah anak-anak ya. Gitu. Terus kemudian setelah amil adalah gharim. Yang pertama tadi apa? Fakir, miskin, amil, gharim. Gharim itu adalah orang yang banyak hutang. Orang yang banyak hutang. Tetapi hutangnya ini adalah hutangnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Contoh, itu adalah ketua yayasan. Ketua yayasan itu kan punya lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itu pengen membangun suatu aset madrasah. Gak punya uang kok hutang. Maka itu dinamakan gharim. Pak, bapak saya itu banyak hutangnya. Tapi hutangnya adalah kredit rumah. Itu bukan gharim namanya. Pak, hutang saya banyak. Tapi kredit mobil itu bukan gharim. Yang dikatakan gharim itu adalah orang yang mempunyai hutang, tapi hutangnya untuk khalayak umum, untuk masyarakat. Paham ya? Amil, apa tadi? Fakir, miskin, gharim. Yang kelima adalah fisabilillah. Sabilillah itu adalah orang yang berjuang jalan Allah. Pada zamannya Nabi, sabilillah itu diartikan sebagai orang pejuang Rasulullah perang. Nah, itu dinamakan fisabilillah. Tapi kalau sekarang itu fisabilillah itu dikatakan fisabilillah itu adalah orang yang berjuang jalan Allah seperti guru BTA, guru TPQ, guru madrasah diniyah, guru honorer, itu termasuk fisabilillah gitu. Kalau GTU, nah itu udah itu 2 juta misalnya. 2 juta apa itu udah. Ya pokoknya sesuatu yang berjuang oleh Pak Ustadz, Pak Kiai itu boleh dikasih zakat. Itu termasuk apa? Namanya fisabilillah. Paham ya? Gitu. Terus kemudian fisabilillah Ibnu Sabil. Yang keenam adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Biasanya itu adalah anak pondok. Anak pondok anak itu SMP 5 juga, Pak.
termasuk Ibnu Sabil. Anak pondok itu luar biasa, anak-anak. Anak pondok itu mulai dari dia tuh keluar dari rumah sampai ke pondok. Nah, sampai dia nanti pulang lagi, dia termasuk mendapat pahala 24 jam full gitu. Sudah mendapat kriteria Ibnu Sabil dan sudah dapat itu. Makanya kamu kalau sudah di sini mondok ya gitu. Dari Islamiyah mondok atau gimana monggo. Gitu. Paham ya anak-anak ya? Oke. Tadi fakir, miskin, gharib, amil, sabilillah, Ibnu Sabil. Yang terakhir adalah hamba sahaya atau budak. Budak itu bukan asisten rumah tangga loh ya. Kalau asisten rumah tangga itu bukan termasuk budak. Yang namanya budak adalah dia itu disuruh kerja tetapi tidak dibiayai, diberi gaji. Gitu. Seumpama saya orang kaya. Saya membeli sama jenenge Iqbal. Awake lemu, ya Allah, garap sawah 10 hektar. Pak, tanpa saya biayai, itu enggak termasuk itu termasuk adalah budak. Nah, itu yang wajib, tapi sekarang budak sudah tidak ada anak. Jadi tidak ada budak. Jadi itu. Jadi kalau asisten rumah tangga, ibu rumah tangga itu bukan termasuk budak. Tapi kalau ibu rumah tangganya itu gajinya kecil, berarti dia tuh masuk kategori apa? Miskin. Berarti wajib untuk diberikan zakatnya. Nah, kalau kamu di rumah punya pembantu, itu juga bisa dikasih untuk zakat kamu. Gitu. Gitu ya anak-anak ya. Gitu. Oke anak-anak, kita sudah mempelajari yang pertama adalah ngapain kok kita harus zakat. Yang kedua, kita itu arti zakat sudah, hukum zakat sudah, siapa yang berhak menerima zakat juga sudah, waktunya zakat juga sudah, takaran zakat juga sudah, yang terakhir orang yang berhak menerima zakat sudah. Gitu. Nah, kira-kira ada yang bertanya? Monggo. Sing takok sing apik le, dongakno THR Pak Imam. Ya. Jadi sambalnya kayak Pak Imam guru agama itu pakai dicat atau pakai suara? Pakai suara, Pak. Yuda mau siapa yang mau tanya? Silakan diaktifkan. Saya Pak itu udah angkat tangan, Pak. Siapa? Itu udah angkat tangan, Pak, saya. Oh itu anti-Mac. Namanya siapa? Oh ya, anti-Mac itu sopo ini? Anti-maki ya, itu. Tanya Jadi sama kayak Pak Imam, kan guru agama gitu, Pak. Kan kaya raya gitu, wajib dikasih zakat gitu, Pak. Ya, tanya. Diulangi untuk pertanyaannya. Jadi kan Pak Imam kan guru agama. Lah Pak Imam itu sampamanya itu kaya raya gitu, Pak. Jadi wajib dikasih zakat gitu, Pak. Pak Imam kaya raya, amin. Terus? Ya kan Pak Imam kan guru agama, lah sampamanya Pak Imam tuh kaya raya, itu wajib dikasih zakat ya, Pak. Pak Imam tuh berhak menerima zakat gitu ya? Ya. Oke anak-anak gini, kalau Pak Imam itu guru agama. Guru agama itu kan tadi kan masuk apa? Fisabilillah ya, gitu. Kayak raya seumpama. Kalau gini, pertimbangannya adalah kalau seumpama ada fisabilillah 1, 2, kok yang 1 itu masih kaya raya, sudah kaya raya maksud saya, kok yang ini masih belum, maka yang dikasihkan adalah yang 2 ini. Jadi dipertimbangkan seperti itu.
Seumpama kalau Pak Imam kaya raya, ada Bu Wulan itu guru agama tapi miskin seumpama. Yang dikasih itu bulannya itu, guru agamanya itu yang miskin itu, gitu. Seumpama contohnya seperti itu. Oke, paham ya anti-Mac ya? Anti-Mac itu siapa? Ya, paham, Pak. Dimas Pak. itu, Pak. Dimas, Pak. Oh, Dimas. 9. Apa Dimas? Salah jeneng ijo. Oke. Pak, tadi golongan orang yang menerima zakat baru 7. Dari Adinda Wahyu. Masuk Adin. 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil. 4. Gorim. 5. Fisabilillah. 6. Ibnu Sabil. 7. Hamba saya. Hamba saya. Oh iya, orang ini. Anak yatim, Pak. Dik goleki ora nek omongin iki ning sini kuwi nggone perumahane Steril dinteni ku Oh, kiparane kalau ora anak yatim itu tidak kategorinya. parani ora enak ngerti-ngerti sini omah. Kalau 7, 8 golongan Sudah. Apa? Inilah. Amil. Kari lho. Aku bareng pertama ini dong gak tuku korek. Baru mulai ning kono benak neri lho bar budal nang. Sik Din, aku yo lali Din. Sik Din. Lali Din aku. Ngeblank aku. Fakir, miskin, Ibnu Sabil, Harapan, Pak. Fisabilillah. Apa, Pak? Fakir, miskin, Ibnu Sabil, Fisabilillah, Gharim. Amil masuk ya, Lisan Amil. Malah, Pak. Oh iya, mualaf, pinter. Iya, mualaf terakhir. Pintar. Dirasa dulu Pinter. Dimas dari jawab. Siapa itu yang jawab itu? Ini. Di chat, Pak, di chat. Anti-Mac, Pak. Di yang Kamida di chat itu loh, Pak, Akamila. ada, Pak. Ya, di Kamida chat, Pak. Akmalia itu, Pak. Oh, lihat chat Samida Akmalia. Oke, terima kasih Oh, Samida. Samida kelas berapa? 9B. 9B. Masa. Tak rubah nanti nilaimu 90. Samida Akmalia 9B absen berapa? Oh, 8B. 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 Oh, saya tak konfirmasi. Saya tak belno sih. Halo Pak Zen. Samida Akmalia absen berapa? Yo, Samida Akmalia kayak 90. Oh, absen 30. Widih. Ya. Ya, Pak Zen ya. Enak kali. Yo dari Pak Imam. Oke. Yes. Enak Nilaimu enggak? 90. Enak lah, masa. Enak dong. Oke, terima kasih. Pak Imam itu ya lupa gitu loh, Cah. Kadang-kadang itu pikirannya banyak. Oke, terima kasih ya. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam itu termasuk mu'alaf. Dan itu berhak untuk menerima zakat. Gitu. Oke ya Din ya. Itu ya Din ya. Oke, sama lagi. Dungo, muga-muga Pak Imam lali meneh, aku langsung jawab 90 meneh gitu loh, Cah. Oke, ada lagi yang mau jawab, ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Gak ada. Gak ada? Gak ada? Erlan Dustin mau tanya? Adinda mau tanya? Enggak. Gak ada? Wases mau tanya, Ses? Pak Noval Imam. Hilmi mau Mau tanya? tanya. Tuh, mau tanya tuh. Wajar anaknya Pak. Gak.
Umpama Ya, gini Pak, saya mau tanya, kalau ada orang yang tidak beragama, yang agamanya pindah-pindah itu loh Pak, itu ikut puasa itu hukumnya gimana Pak? Ateis itu loh Pak. agamanya pindah-pindah. Kita maksudmu tuh. Kan ada toh Pak, yang tidak mempunyai satu itu ada. Nah itu Itu sebulan apa namanya? Sebulan Islam, sebulan lagi Kristen, besoknya lagi Hindu. Lalu itu malah penjelajah agama. Nah, jadi gini anak-anak, kalau kamu sumama mempermainkan agama, kalau bulan Januari kamu Islam, Februari Kristen, kemudian Maret kamu Islam lagi, maka kamu mempunyai hutang sholat kewajiban kamu selama bulan Februari itu kamu tanggung. Sholatnya ada berapa rakaat yang kamu tinggal selama bulan Februari itu selama jadi Kristen. Itu yang kamu harus tanggung. Kalau keterangannya seperti itu. Lupa, kenapa? Karena itu termasuk mempermainkan agama. Gitu. Jangan coba-coba. Agama itu ya mantap, Islam ya Islam. Ojo cuma pikir, loh kayak wong Kristen kok enak men ya. Tak pindah Kristen aja piye ya gitu. Itu wis tak pindah Kristen ya. Itu sudah termasuk murtad. Gitu loh. Ojo sampai duwe kepinginan pindah agama. Gitu ya toh ya. Ya bawa ra bertahan lagi Islam piye? Puasa aja enggak itu, Pak. Oh gitu. Oke, siapa lagi yang mau tanya? saya puasa Pak. Lanjut bengi mangan coba. Siapa lagi yang mau tanya? Dara, Rumbau, mau tanya? Dara? Nggak jelas. Lewat chat aja. Oh ya, lewat chat aja. Saya tunggu chatnya. Lewat chat. Saya tunggu. Ya, silakan Dara. Mic-mu kurang bagus. Bisa di chat aja. Sahur. Siapa yang sahur wi? Ya ampun lagi Bapak salah, Pak. Bapak. Ngono sahur akhirnya innalillahi terus piye? Pak, udah itu Pak di chat Pak. Di chat ya. Itu loh Pak, ada Pak chatnya. Itu Pak, ada. Kapan dapat zakatnya sampai kapan Pak gitu Pak? Oh gitu. Mualaf itu dapat zakatnya sampai kapan? Sampai dia itu sudah yakin dengan Islam. Jadi yang dikatakan mualaf itu adalah beliau itu masih perkenalan Islam. Masih perkenalan Al-Quran, masih perkenalan syariat, masih perkenalan ibadah gitu. Kalau dia itu kok sudah mantep dengan Islam, biasanya itu sekitar 2 atau 3 tahun itu sudah tidak usah. Mungkin kalau sudah 2 tahun itu sudah tidak usah. Gitu aja. Gitu ya Dara ya. Apa ada yang mualaf? Wasis Pak. Wasis mau tanya. masih saya ngawur. Udah belum? Udah ya? Itu ngawur ya. Ya wow. Dah. Udah Pak, lanjut. Tadi Dara Runbau absen berapa? Dara absen berapa? Oh, mau ya wes mau dikasih biji we. Pak, saya tadi tanya loh Pak. Ada yang tanya.
Wasis tanya, Pak. Wasis. Pak Wasis tanya itu, Pak. Ora jelas ya. Pak, kalau misalnya orang yang tidak memiliki agama pas masuk Islamnya waktu Ramadan, apakah orang itu berhak menerima zakat, Pak? Berhak. Gue mau lagi Islam, Sis. Baru kemarin, Iya, Pak. Pak itu, Pak. Iya itu, Pak. Ya. Itu namanya mu'alaf, Sis. Ya. Gitu. Oh, tadi Dara Runbau absen 11 kelas 7C. Oke, Dara. Wasisnya Pak Z ya? gambar, Pak. Ya, tak beli nih. Oh, Pak, baterainya saya mati tadi wis, tanya ya. nggak dinaikin, Pak. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya. Jadi mu'alaf itu pas Ramadan itu wajib dikasih zakat. Enggak apa-apa ya. Biar senang. Oh, ternyata aku di Islam itu mendapat beras ya, gitu. Itu enggak apa-apa. Jadi senang gitu loh, diperhatikan, merasa diperhatikan, merasa peduli seperti itu. Pak Imam, seandainya kita berzakat kepada orang tua kita sendiri yang tidak mampu, apakah boleh? Wong tuamu kuwi gak mbok zakati, wajib memberi lebih dari zakat. Gitu loh Alivia. Alivia mana Alivia? Alivia, tulis absen kamu sama kelas kamu. Jadi gini, kalau kamu kaya ya, anak itu kaya, melihat orang tuamu tuh miskin. Amin. Nah, kamu memberinya itu jangan cuma zakat, tapi lebih dari zakat. Mosok wong tuane cuma dikai beras 3 kilo. Ya, ini seakan daster. Terima kasih. Gitu ya. Gitu ya Alivia ya. Nanti tak doakan kamu orang kaya Alivia. Soben kamu jadi orang kaya. Nek ngekei zakat, nek ngekei wong tuane ojo krono zakat. Masuk 3 kilo tok. 3 kilo ku cuma 2 hari aja loh, Liv. 3 kilo cucu, Pak. Rumah saya sekilo, Pak. Mau di duit nih kuwi piro? 30.000 lah nek berasnya 9 nek bro, sekilo nih 10 ribuan. Gitu. Ya Alivia ya. Alivia tak doakan kamu orang kaya. Besok kalau kamu memberikan uang kepada orang tuamu lebih dari zakat. Oke? Oke, ada lagi? Cepat. Setelah baterai laptop entek. Pak, dapat salam dari Betaria Imelda. Oh, Runbo itu adiknya Betaria Imelda. Salam balik ya. Apa? Pak Iqbal bertanya, Pak. Oh gitu. Bertanya apa? Enggak tanya loh. Wasis loh, Pak. Salam balik untuk Betaria Imelda ya. Runbo. Oke. Siapa lagi? Wasis di kacang. Ya ampun nih, lagi usah jelas-jelas ya. Aku tak celok di malaikat Israel loh itu. Pak, Pandis tanya, Pak. Ya. Pandis tanya, Pak. Pak, semisal kalau kita mau mengajarkan orang yang tidak mampu atau orang lain, apakah boleh mengajarkan orang yang tidak mampu? Mengajarkan apa dulu? Nek mengajarkan kejelekan, ya nanti ya dosa, nggak boleh. Nggak marahi rakit bom. Nah itu nggak boleh. Oh menzakatkan maksudnya keserimpet driji ya, makanya keliru. Menzakatkan Pak maksudnya, lo gitu. Jadi semama Pak Zen itu orang nggak punya. Kemudian sama Fandis dikasih Pak zakat di Pak Zen, boleh nggak apa-apa. Tak doakan kamu Fandis orang kaya ya, bisa menzakatkan ke semua orang. Amin. Tuh.
Oke, Pinkan Firda mau tanya, silakan. Boleh Dis ya? Tulis absen kamu sama kelas kamu, Dis. Pak Imam, Ya, saya mau tanya. satu-satu sopo ki? Itu dulu aja, Itu Pak. dulu. Tito, wes Iya. apa tuh? Saya mau tanya lagi, Pak. Banyak pertanyaan saya, Pak. Pingkan dulu. To yo. Ya, Apa, saya sabar. Pak? Pak. Adila Nerat Dipa. Wah, ki 9A. Narapidana. Pak mau tanya, menambah zakat fitri dengan niat bersedekah boleh apa tidak? Oh, jadi gini. Seumpama zakatnya kan takarannya 2,5 ya. Kamu bayarnya 5 kilo. Boleh. Maka otomatis itu zakatnya yang takarannya itu diambil 2,5, selebihnya dikategorikan sedekah. Gitu ya. Pak, Ces, Pak. Ces HP. Ces laptop. Oke. Pingkan mau kenapa kan? Hampir mati. Adila tulis absen nomor dan kelasnya. Wasis tanya, Pak, di chat, Pak. Oh, Wasis. Pak, kalau saat hari raya kurban, daging hak kita kasihkan ke semua orang yang membutuhkan, boleh apa tidak? Boleh. Ini kene Pak Imam kene. Kayaknya aku Boleh. kira fokus. Ya. Zakat pun juga sama, ya. Kalau kamu berhak menerima zakat, terus kamu kok merasa sudah cukup, diberikan yang lain, enggak apa-apa. Tapi diterima dulu, jangan sampai menyakiti yang memberi, gitu. Pak Imam, apakah dibolehkan bagi orang fakir mewakilkan kepada pihak muzaki untuk menerima zakat darinya? Wah, Hakim bulat di kata-kata deh. Pak, apakah dibolehkan bagi orang fakir mewakilkan kepada pihak muzaki untuk menerima? Loh, ya apa orang fakir ini mewakilkan zakatnya kepada muzaki. Muzaki ki maksudnya piye to, Cah? Piye to ki Vicky? Ki mau menerima zakat gitu toh maksudnya. Apa? Gitu lagi. Vicky mana Vicky? Udah ya? Nah, jam 10.14 materi selanjutnya sudah iya, menunggu. Udah ya? Oke. Ya, Untuk Pak, sudah, Pak. nama-nama yang sudah bertanya, silakan menulis chat di situ. Pak, saya tadi tanya loh, Pak. Yo, Kelas tulis. Yo, tulis. 17. Pokoknya Mas jangan Chandra. apa? Udah ya. Gak absen Nanti loh. dikat ya pas yang saya tanya jawab. Ya. Nanti Pak, tadi saya tanya, wes pokoknya tulisan nomor absen sama kelas. Sudah, Pak. Nah, bagus. Untuk yang rapotan ini nanti kan kelas 8 sama kelas 7 ya. Nanti yang kelas 9 tak simpan dulu. Oke, udah ya, nggak ada lagi ya. Oke, pesan saya, jangan sampai tidak membazar zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu wajib. Buh miskin, buh kaya, nanti wajib untuk membayar zakat. Zakat fitrah itu nanti akan mensucikan harta kita. Gitu. Kalau harta kita sudah banyak, kok nggak zakat, maka harta yang banyak itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Gitu. Ya anak-anak ya, saya akhiri, semoga ada manfaatnya. Besok kita sambung lagi. Besok kita hari terakhir untuk Ramadan ya. Gitu. Ya, Pak. Kita selesaikan.
untuk acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Untuk acara ini alamin. nanti setelah ini ada materi produk dari Bu Rita, ya. Jangan keluar dulu. Oke. Terima kasih. Zoom lagi, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.